Pada 2007, para astronom mendapati bahwa sinyal radio ultra pendek yang kuat menyerang bumi dari segala sisi. Semburan radio cepat ini hanya bertahan 1 milidetik, tetapi membawa energi sebanyak yang dipancarkan matahari dalam 3 hari. Beberapa ilmuwan mengaitkan semburan misterius itu dengan magnetar, magnet paling kuat dan berbahaya di alam semesta. Dampaknya di bumi dapat dirasakan bahkan ribuan tahun cahaya jauhnya. Di video ini Anda akan mengetahui bagaimana retakan pada magnetar dapat menyebabkan kepunahan massal di bumi, mengapa perlu menembakkan meriam bintang untuk membentuk objek seperti itu, dan apa yang akan terjadi pada kita jika kita mendekati magnetar. Seberapa ekstrim magnetar dan bagaimana sifat-sifatnya secara umum? Insinyur Institut Teknologi Massachusetts menciptakan magnet superkonduktor terkuat di bumi. Medan magnetnya mencapai 20 Tesla, tapi bukan, itu tidak ada hubungannya dengan Elon Musk. Artinya, medan magnet yang diciptakan oleh MIT adalah 500.000 kali lebih kuat dari medan bumi itu sendiri. Berbahaya jika orang-orang berada di sekitar perangkat ini, karena sistem saraf, jantung, dan organ lain mungkin berhenti berfungsi. Tapi setidaknya kita tahu persis letak magnet ini, sedangkan magnetar sedikit lebih rumit. Bintang eksotis ini tidak dapat dilihat di langit malam, tetapi sinarnya dapat menemukan Anda. Pada tahun 1979, NASA dan pesawat ruang angkasa Uni Soviet mendeteksi ledakan sinar gamma yang kuat dari luar angkasa. Para astronom dengan cepat menemukan sumbernya. Objek ini bersembunyi di suatu tempat di nebula N49. Awalnya, para astronom mengira itu adalah bintang neutron biasa yang tertinggal setelah ledakan supernova. Objek yang sangat padat ini dengan diameter hingga 20 km, memiliki massa 1,5 matahari dan medan magnet yang sangat kuat, 100 miliar Tesla. Jadi, jika Anda membandingkannya dengan magnet kulkas Anda, kekuatannya sama kuatnya dengan hiu raksasa Megalodon yang telah punah dibandingkan dengan satu atom. Tapi begitu fisikawan menghitung parameter yang tepat dari medan magnet bintang neutron N49, mereka takjub. Angka yang dicapainya 1000 kali lebih besar, 100 triliun Tesla, dibandingkan dengan medan magnet bintang neutron biasa. Ia sekuat bintang neutron itu sendiri, lebih besar dari hiu Megalodon. Para astronom menamai objek eksotis itu magnetar. Berputar dengan cepat dengan periode 2 hingga 10 detik. Pada saat yang sama, medan magnet yang sangat kuat memanaskannya hingga 18 juta derajat Celcius. Ini lebih panas dari inti matahari itu sendiri. Namun magnetar tidak bersinar. Ia hanya dapat memancarkan sinar X dan sinar gamma di sini saat ini. Sejauh ini kita telah mengamati magnet paling kuat di semesta dari jauh. Dapatkah salah satunya muncul di suatu tempat? Untuk itu, kita perlu memahami bagaimana tepatnya magnetar terbentuk, dan di sini para astronom memiliki masalah besar. Logikanya, bintang neutron magnetik yang tidak normal akan terbentuk setelah ledakan bintang supernova masif dengan medan magnet yang sangat kuat. Seperti raksasa biru Theta 1 Orionis C, itu adalah bagian dari gugus bintang yang melihat kembali ke arah Anda dari nebula Orion yang cerah, tepat di bawah sabuk konstelasi Orion. Theta 1 Orionis C beratnya sebanyak 40 matahari, tetapi medan magnetnya 1000 kali lebih kuat. Suatu hari raksasa ini akan meledak dan mungkin meninggalkan bintang neutron yang sangat magnetis. Namun demikian, beberapa ilmuwan yakin bahwa ini tidak cukup dan kelahiran monster magnetar dibutuhkan tidak hanya satu tetapi 2 bintang sekaligus. Di cluster Westerlund 1, 12.000 tahun cahaya jauhnya dari bumi, para astronom menemukan sebuah magnetar misterius yang memancarkan sinar X melalui ruang angkasa. Menurut semua perhitungan, lubang hitam seharusnya terbentuk setelah ledakan supernova, namun belakangan para ilmuwan menyadari bahwa tempat ini dulunya merupakan sistem bintang ganda. Pendahulu magnetar menguras plasma dari pasangannya selama jutaan tahun. Jadi, gesekan partikel terionisasi mengisi medan magnetnya. Ledakan supernova kemudian mendorong bintang kedua menjauh dengan kekuatan besar
yang pada dasarnya seperti tembakan meriam bintang. Jadi hanya magnetar yang tersisa. Menurut para ilmuwan, beberapa tabrakan bintang neutron juga dapat menyebabkan pembentukan objek eksotis semacam itu. Kita beruntung dalam radius 1000 tahun cahaya di sekitar bumi tidak ada raksasa biru bermagnet atau bintang ganda eksotis yang siap bertabrakan. Padahal sebenarnya magnetar tidak perlu dekat untuk merusak bumi. Bagaimana magnet terkuat di semesta mempengaruhi kita saat ini? Syukurlah, semburan radio cepat yang saya sebutkan di awal mempengaruhi Anda tidak lebih dari smartphone yang aktif di bulan. Namun terkadang sesuatu dapat terjadi pada magnetar yang dapat merusak bumi yang jaraknya ribuan tahun cahaya. Pada 2004, Gamma Bor tiba-tiba membutakan beberapa satelit dan membuat medan magnet bumi berkontraksi, hampir seperti saat badai matahari. Dan ini terjadi karena magnetar di sisi lain piringan galaksi kita 50.000 tahun cahaya jauhnya. Jika kita bisa melihat sinar gamma flash di langit 2004 akan terlihat seperti ini. Menurut ahli astrofisika, itu disebabkan oleh gempa bintang yang kuat. Karena rotasi cepat dan fluktuasi medan magnet, kerak neutron magnetar yang sangat padat bergetar dan bergeser. Anda bahkan tidak akan menyadari retakan ini 50 kali lebih tipis dari sehelai rambut manusia. Namun gempa bintang kecil mengeluarkan energi yang luar biasa. Kilatan dengan durasi hanya 1/10 detik memiliki kekuatan yang sama dengan energi matahari selama 150.000 tahun. Kita cukup beruntung berada jauh dari magnetar ini. Tetapi siapa bilang akan selalu seperti ini? Apa yang akan terjadi jika magnet terkuat di semesta semakin dekat dengan kita atau kita semakin dekat dengannya? Jika ledakan supernova meluncurkan bintang seperti meriam, mereka juga dapat menyerang kita dengan magnetar. Jika ledakan gamma yang sama seperti di 2004 menyerang kita dari jarak bukan 50 tetapi 10.000 tahun cahaya, itu akan menjadi bencana. Medan magnet bumi yang lemah tidak akan menahan hantaman. Itu akan meledakkan lapisan ozon dan menyinari segalanya, menyebabkan kepunahan massal. Jika sebuah magnetar menghantam kita dari jarak 10 tahun cahaya yang sedikit lebih jauh dari Sirius, bumi akan hancur total. Bumi benar-benar akan terpanggang dalam sinar gamma dan menjadi mirip dengan Mars. Secara hipotetis, magnetar liar bahkan bisa terbang ke tata surya. Dalam hal ini, ledakan bahkan tidak diperlukan. Hal pertama yang penting, benda masif itu akan mengambil seluruh planet dari matahari. Kemudian saat melewati bulan, medan magnetnya akan mematikan semua elektronik di planet kita dan menghapus data di semua hard drive. Jika kita mencoba mengirim tim astronot pemberani terlebih dahulu untuk mencoba menghentikan monster ini pada jarak 1000 km, tubuh mereka dan benda lainnya akan hancur begitu saja. Medan magnet yang kuat akan merobek elektron dari atom dan mengubah materi menjadi debu. Untungnya tidak ada yang akan merasakan sakit karena sinyal dari sistem saraf kita akan terputus jauh sebelum kita mendekati magnetar. Singkat cerita, Anda lebih suka pertemuan dengan lubang hitam yang lebih tidak berbahaya daripada dengan magnet paling kuat di alam semesta. Beruntung bagi kita, di 2022 kita hanya menemukan 31 magnetar di luar angkasa. Jumlahnya sangat sedikit karena medan magnet yang kuat tidak dapat eksis selama lebih dari 10.000 tahun dan cenderung melemah secara bertahap. Dan ini membuat magnetar menjadi sangat langka, bahkan menurut saya sangat berharga. Apakah Anda ingat magnet super kuat dari MIT? Ini sebenarnya dirancang untuk reaktor nuklir generasi baru. Jadi, siapa yang tahu, mungkin keturunan jauh kita akan mencari magnetar untuk membangun reaktor skala ruang angkasa yang sangat kuat. Bagaimanapun, kita bisa mendapatkan keuntungan, bahkan dari kekuatan yang paling merusak di semesta.